Shalom saudaraku sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Tema renungan pada pagi hari ini, janganlah takut sebab Allah besertamu. Tema ini saya ambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku sekalian, firman ini adalah perjanjian Allah kepada Israel, hamba Tuhan. Dan kita juga meyakini bahwa janji ini adalah janji Allah kepada orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Perjanjian Allah kepada umatnya adalah perjanjian kekal yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, Alkitab berulang-ulang memperingati kita supaya kita jangan takut. Dan ayat yang sudah barusan kita baca adalah memperingatkan kita tentang hal itu, supaya kita jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena Ia menyertai kita. Tuhan sangat peduli dengan umatnya, kepada orang-orang yang Dia kasihi. Siapakah yang Ia kasihi itu adalah umat Israel, hamba Tuhan, dan juga kepada kita, anak-anaknya. Dan kita sudah diangkat anaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan janji ini berlaku kepada kita semua, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Janji ini juga diulangi oleh Tuhan Yesus yang berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menyertai kamu sampai selama-lamanya." Penyertaan Tuhan atas umatnya sudah sangat terbukti. Ingatkah saudara bagaimana Tuhan menyertai umatnya Israel waktu berada di tanah Mesir? Ingatkah saudara bagaimana Tuhan menyertai Musa, hambanya itu? Di hadapan Firaun dia melakukan banyak mukjizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya di tanah Mesir. Ingatkah saudara di mana Allah memelihara umatnya atas tulah yang dicurahkan atas Mesir? Ia membelah laut dan menjadikannya tanah kering untuk dilewati oleh umat Israel. Dan dengan tangannya yang teracung, Ia menghalaukan bangsa-bangsa yang menghambat perjalanan umat Israel. Selama 40 tahun lamanya mereka berada di padang gurun, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Yang memelihara umatnya seperti biji matanya, yang menghalau musuh-musuh di depan umatnya itu. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan atas mereka. Saudaraku sekalian, di masa-masa pandemi ini ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran. Tidak sedikit yang menanyakan, di manakah kuasa Tuhan, di manakah penyertaan Tuhan atas kita. Tidak sedikit orang yang meragukan Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang mencari-cari ayat Alkitab untuk pembenaran atas ketakutan mereka. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang berpegang teguh pada perjanjiannya. Dia bukan Allah yang lemah, Dia adalah Allah yang kuat dan Allah yang berkuasa. Bahkan sepatah katanya pun itu pasti terjadi. Saudaraku sekalian, mari kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Penyertaan Allah bukan berarti tidak ada masalah. Penyertaan Allah bukan berarti jalan rata yang harus kita lalui. Justru Tuhan izinkan persoalan pergumulan hidup ini supaya kita kuat, supaya kita mengenal jalan-jalan Tuhan, supaya kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana mungkin kita berkata Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, tetapi kita tidak pernah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Tuhan Allah berjanji kepada orang Israel, apabila mereka sungguh-sungguh berpegang teguh pada perintah Tuhan dan melakukan peraturan dan ketetapannya, maka Ia berkata, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit padamu, dan tidak ada satu dari wabah penyakit yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Saudaraku sekalian, jangan ragukan penyertaan Tuhan atas kita. Jangan hidup dalam kecemasan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat ke-27 berkata demikian, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jawabannya pasti tidak ada.
Untuk itu marilah kita taat kepada Tuhan, tunduk kepada firman-Nya. Jangan takut dan gelisah untuk hari esok. Jangan takut dan gelisah untuk pandemi yang sedang melanda bangsa kita. Kita tetap percaya, kita tetap berdoa supaya Tuhan menolong kita pada masa-masa pandemi ini. Berjalanlah dengan iman, lakukan segala aktivitasmu dengan takut akan Tuhan. Tetap ikuti prokes yang sudah diberitahukan oleh pemerintah bagi kita sebagai bukti bahwa kita tunduk pada pemerintah. Karena itulah yang diajarkan Alkitab bagi saya dan saudara. Berdoa kepada Tuhan bukan didasarkan pada rasa takut, tapi berdasarkan iman percayamu kepada Dia yang memiliki hidup. Jauhkanlah pikiran-pikiran dan perkataan-perkataan yang membunuh imanmu. Tetapi engkau berkata, aku sehat, aku kuat, aku memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memelihara jiwa dan ragaku. Ia menyertai aku, Ia menyertai keluargaku, Ia menyertai pelayananku. Aku tidak takut karena Dia beserta dengan aku. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.